Miami high side, and of course, what was that at the end of last year? Nasib Marc Marquez di MotoGP 2020 akan diumumkan hari ini. Rider Repsol Honda itu, yakni Marc Marquez, telah menepi dari lintasan balap hampir sepanjang kejuaraan dunia MotoGP 2020. Pasalnya, Marquez mengalami kecelakaan saat melakoni seri perdana dan menderita patah tulang di bagian lengan kanannya. Sejak saat itu, Marquez harus masuk ke ruang perawatan. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut bahkan harus menjalani operasi sebanyak 2 kali. Karena pada awal Agustus 2020, plat yang dipasang pada lengan kanan Marquez mengalami kerusakan. Hingga akhir Oktober 2020, masih belum dapat dipastikan apakah Marquez akan bisa kembali mengikuti balapan MotoGP di sisa musim ini. Akan tetapi, berdasarkan laporan yang dimuat media Spanyol, nasib sang juara bertahan bakal ditentukan hari ini, Selasa 3 November 2020. Hari ini tim ahli ortopedi pasalnya akan melihat kondisi lengan kanan Marc Marquez yang mengalami patah tulang di humerus. Apakah sudah pulih atau belum? Jika sudah, maka ada kemungkinan Marquez bisa ikut serta dalam balapan tersisa. Marquez sendiri memiliki tekad yang sangat kuat untuk bisa kembali ke lintasan balap. Tapi kali ini The Baby Alien tak berniat terburu-buru. Ia hanya akan berbaris lagi di grid start hanya ketika lengan kanannya sudah sepenuhnya pulih. Namun terlepas dari hasil pemeriksaan, Marquez yang akan diumumkan hari ini, The Baby Alien bakal absen dalam gelaran MotoGP Eropa 2020 ini. Sebab balapan tersebut akan dihelat akhir pekan, Minggu 8 November 2020. Jika Marquez sudah dinyatakan pulih, kemungkinan juara dunia 8 kali itu baru bisa kembali ke lintasan pada gelaran MotoGP Valencia yang akan berlangsung 15 November 2020. Marc Marquez tentunya membutuhkan waktu juga untuk mempersiapkan diri. Kendati demikian, pembalap penguji Honda, yakni Steven Bradl, sebelum mengisyaratkan bahwa Marquez akan kembali lagi berlaga di MotoGP 2020, sebab Steven Bradl sudah diamanahkan untuk menjadi pembalap pengganti hingga gelaran musim ini selesai. Saya akan menutup musim ini. Mereka memberitahu saya kemarin di Honda, dan saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakan secara resmi. Tapi itu fakta, ungkap Steven Bradl. Marc Marquez harus berpikir untuk kembali ke 100%. Jadi baginya, tidak ada gunanya mengambil risiko untuk mencoba lagi sebelum kembali secara maksimal. Lanjut Steven Bradl. Jika didepak Yamaha, Lorenzo yakin Yamaha kesulitan cari pengganti. Nasib Jorge Lorenzo sebagai pembalap tes Yamaha tengah terkatung-katung, sebab kontraknya belum tentu diperpanjang usai kejuaraan dunia MotoGP 2020. Dengan penuh percaya diri, ia mengklaim Yamaha akan kesulitan mencari pembalap tes dengan segudang pengalaman sepertinya. Sebagaimana diketahui, Lorenzo sudah pensiun sebagai pembalap full-time pada akhir kejuaraan dunia MotoGP 2019. Pria berusia 33 tahun itu lantas direkrut oleh Yamaha sebagai pembalap tes pada Januari 2020 untuk 1 tahun. Sayang, rencana matang yang sudah disusun oleh Jorge Lorenzo buyar akibat pandemi COVID-19. Sejauh ini, mantan juara dunia MotoGP sebanyak 3 kali itu baru 2 kali mengikuti tes, yakni pada Februari lalu di Sepang dan awal Oktober 2020 di Portimao, Portugal. Celakanya ketika dipercaya tampil oleh Yamaha, malah performa Jorge Lorenzo justru jeblok. Ia terpaut 3 detik dari Alex Espargaro yang menunggangi motor produksi massal pada tes di Portimao. Fakta itu membuat Yamaha berpikir ulang untuk memperpanjang kontraknya. Saya ingin melanjutkan kerjasama, tetapi jika Yamaha memutuskan tidak memakai saya lagi, maka itu akan sangat disayangkan bagi kedua belah pihak, ujar Jorge Lorenzo. Bagaimana dikutip dari AS, Selasa 3 November 2020. Sejujurnya saya yakin agak mustahil buat Yamaha untuk menentukan pembalap yang secara natural dapat beradaptasi dengan filosofi motor M1 serta mampu mendeteksi mana yang harus dikembangkan jika tidak diperpanjang Yamaha. Jorge Lorenzo sudah punya alternatif, yakni menjadi pembalap tes bersama Aprilia. Kedua pihak sudah menjalin kontrak awal, setidaknya menurut pengakuan Lorenzo pun begitu. Prioritasnya tetap bertahan bersama Yamaha. Seperti yang saya katakan beberapa pekan lalu, saya ingin meneruskan peran ini dan opsi pertama saya adalah Yamaha. Saya pernah juara dunia bersama mereka dan mendapat perasaan baik dengan motor. Tapi tentu saja ada opsi lain, ungkap Jorge Lorenzo. Opsi lainnya adalah Aprilia. Saya berbicara dengan direktur pelaksana Yamaha MotoGP, yakni Lin Jarvis, dan dia bilang akan ada kabar terbaru dari Jepang mengenai rencana tahun depan, dan saya menanti kabar itu darinya, tutup lelaki kelahiran Palma de Mallorca tersebut.
Bersama Aprilia, Jorge Lorenzo memiliki kenangan yang tidak kalah manis. Pabrikan asal Italia itulah yang membuka jalannya menuju balap motor. Belum lagi, Aprilia mampu mengantarkannya menjadi juara dunia kelas 250 cc pada 2006 dan 2007.